Halo sahabat FJLSN, salam literasi, ayo membaca. Sore ini saya berada di stasiun MRT Fatmawati. Ada satu masalah perbincangan ya. Mungkin sahabat FJLSN juga sudah tahu, di mana Perdana Menteri Malaysia pernah berkunjung kepada Presiden Indonesia Bapak Jokowi untuk mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua ASEAN setelah bahasa Inggris. Dan waktu itu Bapak Jokowi menyampaikan bahwa itu akan dibahas di tingkat menteri, khususnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Nah, kemudian tanggapannya Bapak Menteri Makarim bahwa telah dilakukan serangkaian pembicaraan di antara Kemendikbud, Ristek Dikti. Ternyata Indonesia menolak untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua, dengan catatan bahwa lingkup Melayu penuturnya tidak banyak. Bahkan di negara asalnya Malaysia hanya sebagian kecil saja yang menggunakan bahasa Melayu, karena etnis Cina, etnis India, mereka tetap menggunakan bahasanya masing-masing. Kalau Cina menggunakan bahasa Cina, dia tidak bisa bahasa Melayu, dan India juga menggunakan bahasa India, khususnya Tamil ya. Nah, kemudian ini menjadi polemik gitu ya. Kalau Indonesia berkeyakinan bahwa bahasa Indonesia itu yang lebih pantas menjadi bahasa resmi ASEAN kedua, karena penuturnya lebih dari 300 juta orang itu di Indonesia saja, belum di negara-negara lain, karena banyak negara yang sudah mempromosikan bahasa Indonesia. Bahkan mereka mempunyai jurusan sastra bahasa Indonesia di beberapa universitas di negara masing-masing. Mungkin yang kita kenal di Kanada, Australia, Jepang, Korea, Inggris ya, kemudian Jerman, dan banyak lagi negara yang mempunyai jurusan bahasa sastra Indonesia di masing-masing universitasnya. Kemudian di kalangan ASEAN sendiri, ternyata bahasa Indonesia itu banyak digunakan di kalangan anak muda atau orang Malaysia ya. Lebih khusus lagi di daerah Kalimantan sebelah utara, Sabah, Sarawak. Mereka banyak menggunakan bahasa Indonesia karena terpengaruh oleh baik channel TV maupun channel-channel YouTube yang berasal dari bahasa Indonesia, yang menggunakan bahasa Indonesia maksud saya. Dan ini akhirnya kemudian berpolemik. Malum ya, namanya juga Perdana Menteri Malaysia yang mengusulkan, kemudian ternyata ditolak oleh Indonesia. Nah, kemudian berpolemik, mereka mengadakan semacam webinar gitulah, semacam seminar gitu, dan di sini banyak kelucuan bahwa Malaysia itu mengklaim bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada, yang ada adalah bahasa Melayu, logat Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri, Melayu itu merupakan bahasa daerah sekitaran Riau dan Kepulauan Riau.
sedangkan di daerah-daerah lainnya menggunakan bahasa daerah masing-masing seperti Sunda, Jawa, Batak, Padang. Itu kan masing-masing mempunyai bahasa yang berbeda. Tapi kalau Malaysia mengklaim bahwa Sunda, Batak, Padang, Jawa itu adalah merupakan logat Melayu dari masing-masing daerah. Dan Indonesia itu sendiri disebut sebagai Melayu logat Indonesia. Seperti halnya Melayu logat Malaysia, Melayu logat Taiwan, kemudian Melayu logat Hong Kong, Madagaskar, dan sebagainya. Dan lebih lucu lagi bahwa bahasa Melayu itu sudah digunakan ratusan tahun, yang meliputi area yang sangat luas. Jadi bermimpi bahwa negara Malaysia itu mempunyai pengaruh yang luas, mulai dari Taiwan, Laos, Kamboja, Vietnam, Madagaskar, Selandia Malaya, Indonesia, Papua New Guinea, Kepulauan Pasifik ya, dan bahkan Australia juga termasuk dulunya itu adalah wilayah Melayu. Nah, yang aneh lagi di dalam pembicaraan tersebut mereka mengklaim bahwa Melayu ini pernah berjaya menguasai Nusantara yang sedemikian luasnya tadi itu, dan kejayaan-kejayaannya itu terukir katanya dengan berdirinya Borobudur di Jawa Tengah. Kemudian ada Gunung Padang di Cianjur, Prambanan, dan sebagainya. Bahkan dia mengklaim bahwa kerajaan Melayu ini juga pernah berjaya di Sriwijaya, di Palembang ya, Sumatera Utara atau Jambi. Kemudian Majapahit di Jawa, itu adalah kerajaan Melayu, cikal bakalnya Malaysia. Nah, ini kan jadi lucu, padahal itu adalah wilayah Indonesia. Menceritakan kejayaan Melayu tetapi mengklaim kejayaan-kejayaan yang ada di Indonesia. Yang lebih lucunya lagi bahwa penyebaran bangsa Melayu di Nusantara ini justru berasal dari Malaysia. Kan aneh ini. Oleh karena itu tentu saja bahasa Indonesia menjadi dinafikan gitu, dikecilkan. Padahal kalau menurut pakar juga yang ada di Malaysia, bahwa Malaysia sendiri tidak menghargai bahasa Melayunya sendiri, bahasa bangsanya sendiri, karena hanya sebagian kecil saja orang Malaysia yang bisa bahasa Melayu. Sisanya mereka lebih bangga menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan logatnya masing-masing. Terutama warganya yang keturunan Cina, mereka bangga dengan kecinaannya, tidak bangga dengan Melayunya. Tetap juga India Tamil, mereka bangga dengan India Tamilnya. Nah ini kan jadi polemik gitu. Ada pakar yang mengatakan kenapa Malaysia tidak menggunakan bahasa Malaysia seperti di negara-negara lain seperti Indonesia yang sudah mendeklarasikan bahasa Indonesia adalah bahasa negara kesatuan dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya. Dan itu nggak ada lagi bahasa Melayu, nggak ada lagi bahasa Jawa, nggak ada lagi bahasa-bahasa daerah, tapi menjadi bahasa Indonesia. Dan semua warga Indonesia mengerti bahasa Indonesia. Bahkan orang Cina, orang India, atau orang-orang lainnya yang ada di Indonesia, termasuk warga asing yang di sekolah di Indonesia,
mereka lebih pandai bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa asalnya. Coba ditanya saja di Glodok, semua anak-anak mudanya tidak bisa bahasa Cina, cenderung tapi mereka lebih suka bahasa Indonesia. Bahkan di Malaysia, orang Tionghoa atau Cina dari Indonesia yang sekolah di Malaysia, mereka diajak ngobrol bahasa Cina oleh orang-orang Cina di Malaysia, mereka tidak mengerti dan mereka lebih senang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi mereka tidak mengerti bahasa Cina, dan itu kehebatan Indonesia lain dengan Malaysia. Tetapi kenapa aneh bahwa Malaysia ngotot ingin menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa kedua di ASEAN, padahal di negaranya sendiri tidak dihargai. Tetapi bahasa Indonesia ini bukan hanya di Indonesia, tapi di Vietnam, Laos, Kamboja juga sudah banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan mereka belajar demikian pasifnya untuk berbicara bahasa Indonesia. Menurut Anda, menurut sahabat FGLSN, coba kenapa itu terjadi? Tolong komentar ya. Tonton YouTube-nya tentang bahasa Melayu yang ingin menjadi bahasa Indonesia. Oke? Tolong ditulis di komentar, dan jangan lupa like, subscribe, komen, juga bunyikan tombol loncengnya agar channel FGLSN bisa tetap hadir di sahabat FGLSN. Demikian, salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.